Hari ini pemerintah memutuskan bahwa kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% ini merupakan amanah, merupakan perintah dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Kenaikan pajak itu kan sudah dirancang dari bertahun-tahun sebelumnya. Ya kalau nggak salah ketua panjanya juga dari PDI. Kita nggak masuk ke wilayah itu. Nanti kita sebentar. Nanti kita berdebat sebentar. Gini bang, tadi kan bilang nanti kita nggak. Saya sudah bilang bahwa saya tidak mau berbicara tentang apakah naik turunnya pajak itu akan menyelesaikan persoalan atau tidak. Tapi kalau dibawa pada cerita sejarah bagaimana PPN 12% itu, kalian siap tidak? Gini. Siap tidak? Siap tidak kalau kita masuk pada perdebatan wilayah itu? Begini. Nggak, sebentar dulu. Siap tidak? Benar nggak? Nggak, siap usulan tidak? Dari siapa? Siap tidak? Karena kalau kita bicara itu, saya bicara surpres loh. Surat presiden. Bagaimana surat presiden itu dikirimkan? Siap nggak? Saya nggak mau bicara itu loh. Makanya saya bilang tadi sudah saya jelaskan. Saya tidak mau menjawab apakah pajak itu turun selesai masalah tidak. Nggak mau. Maksudnya surpres apa nih? Bukan lihat. Memangnya bisa pembahasan undang-undang tanpa surat dari presiden. Tapi kalau untuk balik kenaikan 12% itu. Iya dong. Bagaimana sih? Gini, dengerin. Ini kan kalau Pak Iman kalau mau bahas. Iya, enggak, tapi begini. Ingat ya, itu tidak keluar dari saya. Begini, ini kan kita bicara soal tanggung resikonya kalau kemudian saya buka-bukaan. Tadi teknologi. Ayo buka-bukaan. Saya mau bicara gini. Kita tahu kesulitan keuangan bangsa kita. Dan memang salah satu solusi yang paling mungkin adalah menaikkan PPN itu. Tapi jangan bicara sejarahnya. Kenapa? Saya mau berbicara bagaimana mengantisipasi dampaknya. Tapi kamu memulai. Kalau kamu memulai, ayo kita bicarakan. Tapi kamu harus tahu bahwa kemudian yang membukanya bukan saya. Ini bukan soal yang buka, soal yang tutup. Enggak. Kalian penjelasan maksudnya apa? Silakan. Dalam pasal berikutnya di undang-undang yang sama, pemerintah diberikan kewenangan untuk menurunkan pajak sampai 5%, bahkan menaikkan sampai 15%. Itu tergantung mereka mau atau tidak. Dan bisa dibahas dalam era APBN. Jangan. Makanya saya maunya kita bicara, oke, ini ekonomi berat, oke? Makan gratis, butuh anggaran, IKN, butuh anggaran, semua butuh anggaran. Kita tidak mau ada yang tidak berjalan. Salah satu solusinya pajak, oke? Akan ada dampak, ada. Yuk kita bicara menangani dampaknya, yuk. Jangan bicara sebab naiknya. Kita bahas pajak 12%. Karena kalau kamu yang buka ya. Karena kamu yang membuka itu ya. Ayo kita bahas. Sekarang giliran saya bicara. Ayo kita bahas. Sekarang saya bicara. Tunggu dulu. Ayo kita bahas sejarah pajak PPN. Saya baru dapat kesempatan untuk bicara. Dengarkan. Bukan siap nggak? Dengarkan. Saya kasih koridornya, jangan bicara itu. Saya hanya biar nggak tambah panjang perdebatannya. Gini. Yuk kita bicara solusi dari masalah akan datang. Ini bukan kesalahan. Kalau lain kamu baca bicara dari pajak 12%. Yang baru. Dari tadi saya sudah menahan diri untuk tidak bicara. Ayo kita buka. Begini ya, Bung Adian. Ayo kita buka. Anda kan mengaku sebagai aktivis 98 yang menjadi politisi, ya. Politisi yang juga pernah menjadi penguasa. Saya bilang ada beberapa elemen yang penting. Tadi beliau sudah membahas soal teknologi. Teknologi memang harus advance supaya kita bisa bersaing. Tetapi yang dibahas itu kan di masalah hilirnya. Hulunya itu adalah akses dulu nih terhadap teknologi, akses internet yang harusnya didapat oleh seluruh rakyat Indonesia, itu kan belum didapat. Kita pernah bahas tuh sama Mas Hensat waktu saya podcast. Ini nggak jadi karena dikorupsi. Dengerin. Ini kan kalau Pak Iman kalau mau bahas. Iya, enggak, begini. Ingat ya, itu tidak keluar dari saya. Ini kan kita bicara soal tanggung resikonya kalau kemudian saya buka-bukaan. Tadi teknologi. Ayo buka-bukaan. Saya mau bicara gini. Saya mau bicara soal kalau ada surat dari presiden juga pernah tulis surat kepada DPR. Kenapa undang-undang perampasan aset koruptor mangkrak 11 tahun? Itu kan adalah akar dari masalah. Kita bahas bahwa sebagai partai yang terbesar ya, jangan ngomong ngalor ngidul. Ini ada undang-undang perampasan koruptor yang juga diminta presiden kirim surat. Kenapa tidak dibahas? Satu persatu. Kenapa tidak? Kita pernah bahas itu. Karena ini adalah akar dari masalah. Nggak mungkin satu persatu kita bahas ya. Nanti kita bahas pajak 12%. Supaya Anda tahu, mau ngomong soal teknologi, korupsi, BTS, korupsi, ujungnya korupsi. Salah satu daripada
MPR yang pertama itu adalah memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sampai hari Maaf, ini. itu out of context. Tolong dong. Oke, Tapi what Adian, is tadi in the sebutkan context kan ketua adalah panjanya PDI Anda Perjuangan, mengatakan kan ada itu. surat Penjelasannya gimana? presiden. Kalau surat presiden, ada surat presiden yang juga meminta agar undang-undang untuk perampasan aset koruptor itu disahkan. Dibahas pun tidak, 11 tahun mangkrak. Jadi jangan menyalahkan pemerintah. Itu yang menurut saya. Karena gini, Ibu, karena itu gini, lain soal. karena gini, kalau kita bicara soal teknologi, kenapa tidak merata? Karena BTS-nya korupsi, karena hukuman itu tidak tegak. Antara Penegakan hukum. undang-undang terkait PPN 12% dan undang-undang perampasan aset koruptor, dua konteks undang-undang yang tidak sama dengan proses yang tidak sama dalam momentum yang juga tidak sama, lalu kamu menganggap itu contoh apple to apple. Bukan apple to apple, tapi itu bisa menjadi Gimana ceritanya? APBN kita supaya tidak bocor, hutang kita supaya tidak bertambah. Kalau ada yang bisa korupsi sampai 300 triliun, kita dari pajak aja Mau dapatnya- saling menyalahkan? Nggak, Oke? nggak. Mau saling menyalahkan? Loh, Oke? tidak, Oke. Vonis saya tentang tidak- si Muiz itu di pemerintahan siapa? Lalu kamu mau bilang mau menyelamatkan aset negara? Di pemerintahan siapa? Saya Di bilang pemerintahan siapa? dari pemerintahan Megawati sampai sekarang juga memang masih. Vonis 300 triliun 6,5 tahun itu di pemerintahan siapa? Saya tidak mau masuk pembicaraan itu. Kamu memaksanya untuk masuk pembicaraan itu. Kita bicara soal Saya boleh jadi kita angin bicara sejuk untuk menengahi. soal Saya mau bicara dampak sepakat tidak? ekonomi yang harus kita lewati sama-sama. Caranya bagaimana? Apa yang membuat Anda Stabilitas berpikir? politik. Apa yang membuat Anda berpikir Jangan bahwa bicara korupsi tidak sejarahnya. berpengaruh terhadap ekonomi kita? Jangan bicara siapa partainya, siapa ketua panjanya. Begitu itu dikutik, oke, kita akan bicara yang lain lagi. Tapi jangan dibuka lagi ketua panjanya siapa. Jangan dibuka lagi pemenang pemilunya siapa. Jangan dibuka, jangan. Kalau saya sudah diam, jangan dikutik-kutik. Karena saya juga ngerti persoalannya. Jangan lagi dikutak-kutik. Begitu dikutak-kutik, menyala kepala kita gitu loh. Itu. Ada 3 hal. Oke, ada jangan- 3 hal. Sebentar dulu. Simpan dulu. Jangan disambung dengan perampasan aset. Kita ini cuma sendirian. Ketok aja. Kita setuju. Jangan dibilang kemarin ya ketok aja. Oh, sekarang Benar nih, PDIP benar. sendirian. Kan tinggal sendirian. Ada, ya betul. Iya, iya. Sekarang Ketok Ya, aja. artinya Jangan yang sendiri dianggap. koalisi Indonesia Maju yang punya banyak partai Itu bisa mensahkan. harus melakukan untuk perampasan aset ini dilakukan sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Camp TV Channel. Yap, terjadi perdebatan yang cukup panas antara politisi PDIP Bung Adian Apitupulu dengan politisi PSI ya Irma Huta Barat. Di sini terkait soal pengumuman dari pemerintah yaitu Pak Presiden Prabowo yang telah mengumumkan kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% ya. Dan Pak Prabowo menjelaskan bahwa itu berdasar menjalankan undang-undang yang disahkan pada tahun 2021 lalu. Dan ini menjadi bahan perdebatan antara Irma Huta Barat dengan Bung Adian Apitupulu ya. Bahkan Bung Adian awalnya sempat memwarning lah ya, memberitahu kepada Irma bahwa jangan bahas hal itu. Mari kita bahas dampaknya, nggak usah bahas sejarahnya undang-undang dibuat dan disahkan. Nanti kalau membahas ke situ ujungnya nanti perdebatan jadi panjang dan akan menjalar kemana-mana. Tetapi si Irma dari PSI ini memang ngotot dan sepertinya seolah-olah memang sudah di atas angin ya, bahwa ini yang mengesahkan dulu yang jadi panjanya aja dari PDIP. Tetapi Bung Adian berkali-kali menyatakan jangan membahas masalah sejarah PPN yang naik 12% ini. Tetap saja ngotot, tetapi vonisnya adalah kalau memang mau membahas hal itu, kenapa Pak Prabowo atau pemerintah tidak membaca pasal selanjutnya? Bahwa di pasal selanjutnya undang-undang tersebut itu memberitahu bahwa pemerintah bisa menurunkan hingga 5% atau menaikkan ke 15%. Dan kenapa itu tidak dilakukan?
Kalau memang pemerintah mau menurunkan sampai 5% pun boleh berdasarkan undang-undang tersebut. Jadi ya balik ke tanya ke pemerintah. Jadi jangan menuduh ini yang mengesahkan dulu termasuk PDIP. Kalau pemerintah mau ini diturunkan menjadi 5% pun bisa kok. Tetapi di sini Bung Adian kan realistis. Ini pemerintah lagi butuh anggaran banget nih. IKN harus dilanjutkan. Program makan siang gratis harus terrealisasi. Sedangkan APBN kita, kata Bung Adian, tuh defisit hingga 400 triliun. Dari mana dananya? Ya mau nggak mau salah satunya ya dari menaikkan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12%. Tetapi apa dampaknya? Ya mari kita diskusikan. Tetapi Bu Irma Huta Barat ini tetap ngotot. Dan akhirnya diskakmat di situ. Tapi nggak berakhir sampai di situ ya. Bu Irma ini menjalar lagi ke urusan kan Bung Adian memberitahu bahwa setiap undang-undang yang dibahas di DPR itu atas surat dari presiden atau surpres, surat dari presiden. Ibu Irma langsung membahas dulu surat. Kalau membahas masalah surat dari presiden, dulu presiden juga telah menyurati DPR untuk membahas undang-undang soal perampasan aset koruptor ya. Dan wah, panjang lebar lah yang katanya mangkrak di DPR selama 11 tahun, yang wah segala macam. Tetapi dia lupa mungkin Ibu Irma ini bahwa sekarang yang berkuasa kan koalisi Kim Plus yang hampir 84%-an lah ya. Masalahnya PDIP tinggal sendirian 16%. Jadi dia lupa. Dan Bung Adian menjawab dengan simpel sekali. Kalau mau mengkait-kaitkan ini pajak naik dengan undang-undang perampasan aset, itu nggak apple to apple. Tetapi tetap saja ngotot. Dan akhirnya Bung Adian, yang kita bahas ini sekarang tidak masa lalu. Kalau sekarang memang undang-undang perampasan aset itu bisa memulihkan APBN negara atau pendapatan negara supaya ini tidak berdampak, sahin aja sekarang. Sahkan aja undang-undang perampasan aset di DPR itu sekarang. Kan yang berkuasa di DPR itu koalisi Kim Plus sampai 84%. Tinggal ketok saja langsung jadi. Yang kemarin aja undang-undang putusan Mahkamah Konstitusi ya soal pilkada, itu hitungan jam. Itu langsung ketok kebalik berapa jam langsung ketok, sore langsung hampir mau diumumkan, tetapi keburu mahasiswa seluruh Indonesia turun ke jalan dan akhirnya batal. Itu berapa jam? Mungkin nggak sampai 1 hari undang-undang itu selesai. Jadi kalau memang ada kemauan undang-undang perampasan aset itu disahkan, ya tinggal ketok aja besok pun asal DPR sidang itu dengan cepat, nggak sampai 1 hari orang undang-undangnya udah di DPR kok. Tinggal ketok palu saja, ketok palu sahkan berlaku. Tetapi kan nggak ada kemauan memang dari koalisi Kim Plus ini. Jadi jawaban Bung Adian itu telak sekali, dan ya narasumber yang ikut hadir seperti Bung Hendri Satrio ataupun ya profesor siapa itu ya. Iya itu benar, tinggal ketok aja. Ini PDIP kan tinggal sendirian, Kim Plus menguasai DPR. Jadi kenapa tidak disahkan sampai sekarang? Harusnya Ibu Irma Huta Barat ini tanya langsung ke koalisi Kim Plus, ke koalisi mereka. Kenapa tidak disahin, itu menguasai DPR kok. PDIP udah sendirian, nggak ngaruh. PDIP setuju atau tidak setuju itu tidak pengaruh. Jadi undang-undang apapun ini yang kiranya menguntungkan pemerintah, apabila disahkan pada ya tahun ini, 5 tahun ini, itu udah PDIP mau setuju nggak ada urusan, nggak ngaruh. 84% loh yang menguasai parlemen, tinggal ketok aja, berlaku semua. Makanya ini misalnya pilkada mau tidak langsung dipilih DPRD, saya yakin itu pasti mulus. Masalahnya kan tinggal dibahas di DPR. Di DPR pasti orang setuju semua Kim Plus itu.
PDI paling keluar-keluar aja di dalam gedung DPR, nggak ngaruh, pasti diketok. Nah, kenapa undang-undang perampasan aset ini nggak diketok? Malah yang lain-lain yang diduluin. Harusnya Ibu Irma Huta Barat ini tanya tuh ke koalisinya, kenapa undang-undang perampasan aset sampai sekarang nggak disahin? Kan sekarang yang berkuasa Kim Plus di DPR, kenapa nggak disahin? Jangan nanya ke PDIP, jangan nanya ke pengamat politik, tanya ke koalisinya dulu. Kenapa? Itu harusnya Anda menjawab penjawaban. Bukan tanya ke PDIP, bukan tanya ke pengamat politik, tanyalah ke koalisinya dulu. Yang berkuasa di DPR, di parlemen itu Kim Plus sekarang. PDIP 16%. Jauh ke langit. Mau undang-undang sebobrok apapun, kalau Kim Plus mau ngesahin sah. Nah, harusnya Ibu Irma Huta Barat ini tanya, kenapa undang-undang ini nggak disahin? Jangan mencak-mencak di luar, seolah-olah nuduh partai lain yang bobrok, partai lain yang nggak mau ngesahin. Ini Kim Plus sudah 80% lah taruh. Ketok pasti sah, udah 80% loh. Kurang apa? Nah, ini Bu Irma Huta Barat ini akhirnya kan blunder sendiri. Ngotot dari awal, nggak taunya jawabannya simple tapi sangat menohok dan nggak bisa jawab lagi. Jadi di season tadi itu antara Bung Adian Apitupulu dan Irma Huta Barat dari PSI, itu berapa kali tuh kena skakmat. Makanya ini bener-bener lah, kalau istilah netizen itu Irma Huta Barat, jubir PSI apa kader PSI ini benar-benar dirujak habis oleh Bung Adian. Jadi wajar, kualitas politisinya aja seperti ini, bagaimana partainya mau maju. Itu kemarin dongkrak kan karena disupport oleh Pak Jokowi, di-endorse oleh Pak Jokowi, di-endorse oleh penguasa. Coba ini nanti ke depan bagaimana. Masyarakat sudah pintar sekarang. Coba mau berbuat apa ini? Kita lihat kualitas orangnya seperti ini. Jadi kalau mau membahas sesuatu itu Bu Irma Huta Barat, Anda harus menguasai dulu. Anda mau melempar wacana itu blunder, jadi bumerang buat Anda. Dan wah, sangat dipermalukan sekali. Berapa kali skakmat nggak bisa jawab. Gitu loh. Jadi ini buat pelajaran nih yang suka debat-debat di acara TV. Kira-kira kalau melempar wacana, melempar isu, jangan sampai itu membunuh karakter Anda sendiri dan mempermalukan Anda sendiri seperti Bu Irma Huta Barat yang dipermalukan mentah-mentah oleh Bung Adian Apitupulu. Dan ini jadi trading topik lah. Bagaimana politisi PSI diskakmat oleh Bung Adian Apitupulu yang memang aktivis yang bukan kaleng-kaleng sih kalau saya bilang. Jadi ya buat pelajaran yang lain. Jadi kalau mau membahas itu yang kira-kira kita kuasai dan itu tidak menjadi blunder dan menyerang diri kita sendiri, oke? Dan mungkin cukup sekian dulu lah ya reaction video dari saya soal debat di iNews di Rakyat Bersuara. Itu video lengkapnya ada di iNews TV di acara Rakyat Bersuara yang dipandu oleh Bung Aiman Wicaksono ya. Dan ya, bagi Anda yang menonton video ini dan ingin berkomentar atau ingin mengeluarkan unek-unek Anda soal PPN yang naik 12% ini, ya tulislah komentar Anda di kolom komentar yang tersedia. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe supaya dapat bonus tontonan video terbaru setiap harinya dari Kem TV Channel ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras.